Hai Sur People, ketemu lagi sama aku Tias. Ayo, siapa di antara kalian yang pengen jadi programmer tapi bingung mulai dari mana? Pas banget nih, karena hari ini aku mau bocorin cara belajar coding untuk pemula sampai situs belajar coding terbaik buat kalian. Sebelum belajar coding, kalian harus tahu dulu kenapa belajar coding itu penting. Banyak manfaat yang bisa kalian dapetin kalau paham coding loh, diantaranya kreativitas meningkat, mengasah kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah semakin tajam, bisa bekerja sebagai programmer, peluang penghasilan tinggi, dan bisa remote working dari mana aja. Nah, dengan manfaat sebanyak itu, kalian gak usah ragu lagi buat belajar coding. Langsung aja yuk kita bahas satu-satu tips belajar coding untuk pemula. Tips pertama, kenali jenis-jenis developer. Umumnya ada 3 jenis developer, yaitu front-end developer, back-end developer, dan full-stack developer. Front-end developer bertanggung jawab mengembangkan website dari sisi tampilan, sedangkan back-end developer bertugas mengatur bagian belakang dan logika website atau apps, seperti server, penerimaan data dari front-end, dan lain-lain. Nah, lain lagi dengan full-stack developer. Full-stack developer adalah gabungan dari front-end dan back-end developer. Tugasnya mengurus tampilan sampai bagian belakang website. Kira-kira mana nih jenis developer yang paling menarik minat kalian? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Selanjutnya, ketahui perbedaan bahasa pemrograman. Menurut kalian, semua kode yang dipakai membuat website atau apps pakai bahasa pemrograman gak sih? Nah, faktanya nggak semua bahasa yang digunakan untuk membangun website dan apps adalah bahasa pemrograman. Ada bahasa lain seperti markup, style sheet, dan script. Nah, ini dia perbedaannya. Bahasa markup adalah sekumpulan kode untuk mengatur struktur dan bagaimana informasi ditampilkan pada website. Biasanya, bahasa markup bekerja sama dengan style sheet. Bahasa style sheet adalah untuk menata visual konten, mulai dari layout, font, warna, dan banyak lagi. HTML atau CSS adalah contoh bahasa markup dan style sheet. Lebih rumit lagi, bahasa script dan pemrograman. Bahasa script adalah serangkaian perintah komputer yang bisa dieksekusi secara otomatis, seperti JavaScript, PHP, hingga Python. Sedangkan bahasa pemrograman merupakan serangkaian aturan atau string untuk mengatur dan menghasilkan output tertentu, ada Java, C++, Swift, dan banyak lagi. Ketiga, pahami konsep dasar coding. Meskipun bahasa pemrograman itu macam-macam, kalian tetap bisa kok mempelajari semuanya. Untungnya, coding punya konsep dasar yang bisa membantu kalian memahami semuanya, yaitu variabel, struktur kontrol, struktur data, sintaks, dan tools. Kita bahas satu persatu ya. Variabel adalah wadah untuk menyimpan informasi yang akan kalian gunakan nanti. Misalnya, tipe data string untuk menampung sekelompok karakter seperti kata atau frasa. Struktur kontrol merupakan blok atau grup yang berisi variabel dan perintah tertentu. Saat suatu baris kode ditulis, komputer akan membaca dan mencari perintah mana yang perlu dilakukan. Struktur data yaitu metode tertentu untuk menyimpan sampai mengolah data atau variabel secara efisien. Misalnya, developer hanya perlu membuat satu variabel untuk menampung seluruh data dalam list daripada membuat masing-masing satu variabel untuk satu data. Ibaratnya seperti memasukkan buku ke rak-rak dengan kategori tertentu. Lanjut ke sintaks. Sintaks adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana ejaan suatu perintah atau bahasa agar bisa diterjemahkan oleh komputer. Terakhir, tools. Tools merupakan program komputer yang kalian butuhkan untuk membangun sampai mengeksekusi kode. Misalnya Android Studio, Visual Code Studio, dan banyak lagi. Tips keempat, mulai belajar coding dari HTML. Banyak developer mengawali kemampuan codingnya dari bahasa markup ini, karena HTML adalah pondasi dari halaman website apapun. Alasannya, hampir semua website di dunia ini dibangun dengan HTML. Nah, untungnya, bahasa markup ini cukup mudah dipahami dan sintaksnya simple. Jadi, bagi pemula, aku saranin untuk belajar coding dengan mengeksplor HTML dulu. Apalagi, versi HTML juga terus update, dan yang terbaru ada HTML5. Ini merupakan versi perbaikan dari HTML, jadi sintaksnya lebih sederhana tapi minim error.
Kelima, coba buat desain dengan CSS atau SCSS. CSS adalah bahasa style sheet untuk mendekorasi tampilan website. Tapi kalau kalian ingin mendesain web dengan lebih cepat dan mudah, bisa juga pakai SCSS. SCSS banyak digunakan karena punya aturan penulisan yang lebih ramah bagi developer. Selain itu, banyak fitur yang membuat coding jadi lebih efisien. Jadi kalian nggak perlu berulang kali menulis kode yang sama seperti ketika ngoding dengan CSS. Naik level lagi ke JavaScript. Tips belajar coding ke-6 ini wajib kalian lakukan kalau nggak mau situs kalian kelihatan garing. JavaScript akan bikin situs kalian lebih interaktif dan responsif di device apapun. Jadi kalian bisa menampilkan animasi, carousel gambar, dan navigasi yang unik. Nah, biar kalian lebih mudah mengombinasikan HTML, CSS, dan JavaScript, aku saranin kalian memakai Bootstrap. Bootstrap adalah framework HTML, CSS, dan JavaScript untuk mendesain website responsif dengan cepat dan mudah. Tips ketujuh, pelajari PHP. PHP adalah bahasa script untuk membuat website lebih fungsional. Artinya, PHP lah yang membuat website bisa menjalankan fungsinya. Misalnya, komponen cart pada website bisnis. Dengan PHP, cart akan menampilkan jumlah barang belanjaan serta total pembayaran customer. Ternyata, cara belajar coding itu macam-macam kan? Nah, biar kalian bisa mempelajarinya lebih praktis, manfaatkan berbagai situs belajar coding yang cocok untuk pemula. Ini dia 7 website belajar coding yang aku rekomendasikan. Website pertama, Code Academy. Bagi para pemula maupun yang udah mahir ngoding, platform ini cocok buat kalian. Kelas coding di sini bisa untuk belajar berbagai bahasa komputer yang kalian butuhkan untuk membangun website dan apps, seperti HTML dan CSS, Python, JavaScript, Java, SQL, Bash or Shell, dan Ruby. Gak cuma itu, di sini kalian juga bisa bikin website sederhana. Nah, selain materi pembelajaran, juga ada kuis sesuai materi yang sedang kalian pelajari. Jadi, kalian bisa mengevaluasi kemampuan diri sendiri. Yang kedua, W3 Schools. Kalau kalian suka belajar sambil praktek, W3 Schools adalah platform yang pas. Bahasa pemrograman yang tersedia di sini fokus untuk pembuatan website, seperti JavaScript, AngularJS, dan lain-lain. Serunya, W3 Schools menyediakan berbagai contoh kode program. Jadi, kalian bisa langsung mengedit kode program tersebut dan mengeksekusinya. Preview atau hasil rancangan website juga bisa kalian lihat langsung loh di sana. Yang ketiga, Code Wars. Code Wars adalah website yang menawarkan pelatihan lewat tantangan kata. Tantangan ini fokus mengasah keterampilan serta teknik programming. Jadi, kalian akan diminta menyelesaikan suatu masalah pemrograman. Sesuai dengan tinggi tingkatan yang berhasil kalian selesaikan, tantangan akan makin sulit. Gak cuma bermain aja, kalian pun bisa membuat tantangan kata sendiri untuk diselesaikan orang lain loh. Keempat, Free Code Camp. Di sini tersedia ribuan tutorial programming yang bisa kalian akses secara gratis. Kalian akan diajari langkah demi langkah belajar coding dari awal. Gak cuma baca-baca materi aja, tapi juga ikutan praktek lewat instruksi yang udah disediakan. Ada juga panduan coding interview preparation yang bisa kalian gunakan untuk persiapan sebelum melakukan interview sebagai developer. Untuk menambah kredibilitas, kalian juga bisa loh ambil sertifikasi bahasa pemrograman di sini. Yang kelima, Coursera. Kalian bisa menemukan berbagai materi pembelajaran di sini termasuk tentang programming. Ada banyak banget kursus programming baik untuk pemula maupun yang udah berpengalaman. Gak kaleng-kaleng, kontributor Coursera berasal dari berbagai universitas ternama dan juga para ahli dari banyak negara. Karena itu juga, Coursera menyediakan beragam subtitle untuk videonya, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Arab, Prancis, dan banyak lagi. Keenam, Udemy. Mungkin kalian udah gak asing lagi ya sama website yang satu ini. Mirip Coursera, Udemy juga menawarkan beragam materi termasuk kelas coding. Ada PHP, C++, JavaScript, dan masih banyak lagi. Nantinya kalian akan mendapat video tutorial dari mentor-mentor profesional. Bahkan kalian juga akan dilatih dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mendapat sertifikat. Terakhir, EDX. Mirip seperti Udemy dan Coursera, EDX juga menyediakan ribuan jenis kursus termasuk pemrograman. Menariknya, situs ini didirikan oleh dua universitas ternama di dunia, yaitu Universitas Harvard dan MIT. Gak heran, materinya pun beragam dan kualitasnya juga meyakinkan.
Apalagi kalian juga akan diajar oleh instruktur yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Seru kan? Gimana? Kalian makin semangat kan buat belajar coding? Dari tips-tips dan rekomendasi situs belajar coding yang udah aku bocorin, kira-kira udah ada yang kalian pelajari belum nih? Boleh banget loh share tantangan ataupun cerita menarik kalian saat belajar coding ya. Nah, kalau video ini mempermudah kalian menguasai coding, klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Terima kasih udah menonton sampai akhir, sampai jumpa lagi. Bye!